Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tradisi selamatan kematian dan perlengkapan upacara pemakaman masyarakat Jawa. Kematian memang selalu menjadi salah satu momen yang paling menyedihkan dalam setiap perjalanan hidup manusia. Tidak ada satupun cara yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk menghindari momen yang dianggap menyedihkan ini. Secara umum, pada saat keluarga ataupun kerabat meninggal, biasanya cukup hanya didoakan lalu dimakamkan. Namun beberapa suku di Indonesia mempunyai cara, tradisi, ritual, upacara maupun adat istiadat yang dilakukan pada saat keluarga atau kerabat mereka meninggal dunia. Demikian juga tradisi upacara pemakaman pada masyarakat suku Jawa. Mati dalam bahasa Jawa disebut dengan pejah. Konsepsi orang Jawa tentang kematian dapat dilihat dari cara bagaimana orang Jawa dalam mempersepsikan kehidupan. Masyarakat Jawa merumuskan konsep aksiologis bahwa urip iki mung mampir ngombe. Hidup ini cuma sekedar mampir minum. Atau dengan konsep lain, urip iki mung sak derma nglakoni. Atau hidup ini cuma sekedar menjalani. Atau nerimo ing pandum, menerima apa yang menjadi pemberiannya. Menurut pemahaman orang Jawa, setiap manusia telah digariskan oleh takdir, baik atau buruk, bahagia atau derita, kaya atau miskin, hidup dan mati adalah buah dari ketentuan takdir yang harus diterima dengan sikap legowo. Sedangkan sikap legowo adalah situasi batin yang muncul karena suatu sikap nerimo ing pandum itu sendiri, yaitu kemampuan diri untuk bersyukur dan ikhlas menerima segala sesuatu bentuk kehidupan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dalam perspektif Jawa, kematian hakikatnya adalah mulih atau pulang ke asal mulanya. Orang Jawa memahami kehidupan dan kematian dalam filosofi sangkan paraning dumadi. Untuk mengetahui dari mana manusia berasal dan akan kemana tujuan manusia setelah hidup atau mati. Hal ini tersirat maknanya dalam kalimat tembang dandang gulo kawruhono sejatining urip ono sajroning alam dunyo bebasane mampir ngombe umpomo manuk mabur lunga saka kurungan iki pundi penclokan binjang ojo kongsi kaliru senajan ora wuruh bakal mulih umpomo lunga sesonjo mulih mulaniro. Artinya, ketahuilah sejatinya hidup di alam dunia ibarat perumpamaan mampir minum, ibarat burung terbang pergi dari kurungannya di mana hinggapnya besok. Jangan sampai keliru, umpomo orang pergi bertandang, saling bertandang, yang pasti bakal pulang ke asal mulanya. Berbicara tentang hakikat kematian merupakan persoalan yang sangat rumit. Hakikat kematian dalam dimensi filsafat termasuk dalam ranah dan ruang lingkup ontologis. Kematian merupakan suatu fase dari sebuah pembebasan menuju kehidupan yang sebenarnya. Sebuah perjalanan sunyi yang menjadi awal dari terlepasnya belenggu kehidupan yang fana. Setiap yang bernyawa
hakikatnya pasti akan merasakan mati. Dan hanya orang-orang yang mengerti tentang makna kematian itulah yang akan memahami tentang bagaimana cara dalam menjalani dan memaknai hidup. Tidak ada yang benar-benar mengerti tentang kematian sebelum kematian itu dialaminya sendiri. Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya dunia itu merupakan belenggu atau penjara bagi orang-orang yang beriman. Syekh Siti Jenar menyatakan bahwa dunia ini adalah alam kematian. Hidup sesungguhnya hanyalah sebuah persiapan untuk memasuki kehidupan yang sebenarnya. Dan jika tidak siap, maka jiwa akan terperangkap ke dalam alam kematian kembali yang bersifat mayit atau bangkai. Hidup yang sebenarnya adalah hidup tanpa raga, karena raga telah banyak menimbulkan kesesatan. Raga adalah kerangkeng bagi diri atau jiwa yang menyebabkan manusia hidup dalam banyak penderitaan. Sesungguhnya hakikat hidup adalah kekal selamanya dan tidak tertimpa kematian. Perputaran bumi pada porosnya atau terjadinya siang dan malam adalah merupakan analogi yang menggambarkan tentang hal hidup dan mati. Menurut Syekh Siti Jenar, dunia bukan jalan hidup, tetapi jalan menuju kematian. Hidup yang sebenarnya adalah tanpa raga, telanjang dalam wujud frekuensi murni. Kebutuhan manusia di dunia akan makan dan minum atau sandang, pangan, papan, dan lainnya hanyalah sarana untuk menunda kematian. Sedangkan kelahiran manusia tak lain adalah proses kematian itu sendiri. Karena kematian itu tidak bisa dihentikan. Dalam buku The Religy of Java menjelaskan bahwa ketika terjadi kematian di suatu keluarga, maka hal pertama yang harus dilakukan orang Jawa adalah dengan memanggil mudin. Selanjutnya menyampaikan berita kematian tersebut ke sekitar melalui tetangga, kerabat, RT, perangkat desa. Kabar bahwa telah terjadi suatu kematian umumnya disiarkan melalui toa masjid atau musola. Kalau kematian itu terjadi sore hari atau malam hari, mereka menunggu sampai pagi berikutnya untuk memulai proses pemakaman. Pemakaman orang Jawa dilaksanakan secepat mungkin sesudah kematian. Segera setelah mendengar berita kematian, para tetangga meninggalkan semua pekerjaan yang sedang dilakukannya untuk pergi ke rumah keluarga yang tertimpa kematian tersebut. Setiap perempuan membawa sebagi beras yang setelah diambil sejumput oleh orang yang sedang berduka cita untuk disebarkan keluar pintu, kemudian segera ditanam untuk selamatan. Para laki-laki membawa alat-alat untuk nisan dan membuat usungan atau keranda untuk membawa mayat ke makam, dan lembaran papan untuk diletakkan di liang lahat. Dalam tradisi masyarakat Islam Jawa, dalam ritual pemakamannya, pertama terdapat ritual semacam pembekalan bagi ruh dalam fase kehidupannya di alam yang baru. Karena ruh itu tidak pernah mati, pembekalan terhadap ruh orang yang meninggal diyakini dapat ditangkap dan dirasakan oleh ruh orang yang telah meninggal tersebut. Di antaranya adalah dikumandangkannya adzan dan iqomah setelah mayat diletakkan di liang lahat dan sebelum ditimbun dengan tanah. Setelah itu dibacakan talqin. Mudin membacakan talqin yang merupakan rangkaian pidato pemakaman yang ditujukan kepada almarhum, pertama-tama dalam bahasa Arab dan kemudian dalam bahasa Jawa. Talqin dalam bahasa Arab maknanya adalah mendikte. Jadi talqin adalah mendiktekan kata-kata atau kalimat tertentu agar ditirukan oleh orang yang baru meninggal tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah
mengajarkan kepada ruh agar dapat mengingat dan menjawab pertanyaan di alam kubur. Tradisi ini disandarkan pada kenyataan teologis bahwa ketika seorang telah dikuburkan, maka Allah mendatangkan 2 malaikat penanya si mayat di dalam kubur, sehingga substansi talqin itu sesungguhnya mengingatkan pada ruh jenazah tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Masyarakat umumnya meyakini bahwa ruh orang yang dikubur dapat mendengar dan merasakan kehadiran orang yang masih hidup, bahkan menjawab salam orang yang mengunjunginya. Dengan demikian, ketika dibacakan talqin terhadapnya setelah dikuburkan, maka ia dapat mendengar nasihat dan memperoleh manfaat darinya. Situasi sosial budaya masyarakat Islam Jawa dapat dilihat dari budaya yang berkaitan dengan ritual keagamaan maupun tradisi lokal masyarakat tersebut. Tradisi lokal upacara kematian orang Jawa ini dilakukan setiap ada orang yang meninggal dunia dan dilaksanakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pertama, pemberitahuan. Tentu saja hal yang menjadi langkah pertama yang akan dilakukan saat mengetahui keluarga atau kerabat yang meninggal adalah memberitahukan kabar duka tersebut ke tetangga, kerabat, keluarga terdekat. Jenazah yang baru saja meninggal dunia segera ditidurkan secara membujur, menelentang, dan menghadap ke atas. Selanjutnya, mayat ditutup dengan kain batik yang masih baru. Kaki dipan tempat mayat ditidurkan perlu direndam dengan air. Maksudnya agar dipan itu tidak dikerumuni semut atau binatang kecil lainnya. Tikar sebagai alat tempat jenazah dibaringkan perlu diberi garis tebal dari kunyit dengan maksud agar binatang kecil tidak mengerumuni mayat. Terakhir adalah membakar dupa wangi atau ratus untuk menghilangkan bau yang kurang sedap. Bersamaan dengan hal di atas, beberapa orang terdekat bertugas memanggil seorang mudzin dan mengumumkan kematian itu kepada para sanak saudara dan tetangga. Pemberitaan juga dilakukan dengan bantuan pengeras suara dari masjid terdekat atau musola. Setelah kabar tersiar, mereka mendengar akan berusaha segera datang ke tempat itu untuk membantu menyiapkan pemakaman. Kedua, upacara berobosan. Sebelum jenazah diberangkatkan ke makam, dilakukan suatu upacara yang disebut dengan upacara berobosan. Upacara berobosan ini bertujuan untuk menunjukkan penghormatan dari sanak keluarga kepada mereka atau jenazah yang telah meninggal dunia. Biasanya berobosan dilakukan apabila yang meninggal adalah orang yang sepuh atau bini sepuh yang dituakan dan dihormati. Apabila yang meninggal anak-anak atau masih muda, biasanya tidak dilakukan berobosan. Upacara berobosan diselenggarakan di halaman orang yang meninggal sebelum dimakamkan dan dipimpin oleh anggota keluarga yang paling tua. Namun, sebelum upacara dilakukan, biasanya diawali dengan beberapa sambutan dan ucapan bela sungkawa oleh beberapa pamong desa, dan semua yang hadir di tempat itu harus berdiri hingga jenazah benar-benar diberangkatkan. Upacara berobosan tersebut dilangsungkan dengan tata cara sebagai berikut. Peti mati dibawa keluar menuju ke halaman rumah dan dijunjung tinggi ke atas setelah upacara doa kematian selesai. Anak laki-laki tertua, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan berjalan berurutan melewati peti mati yang berada di atas mereka atau berobos selama 3 kali dan searah jarum jam. Urutan selalu diawali dari anak laki-laki tertua dan keluarga inti berada di urutan pertama. Anak yang lebih muda beserta keluarganya mengikuti di belakang. Setelah itu, jenazah diberangkatkan dengan keranda yang diangkat oleh anak-anaknya yang sudah dewasa bersama dengan anggota keluarga pria lainnya. Sedangkan
seorang memegang payung untuk menaungi bagian di mana kepala jenazah berada. Adapun urutan untuk melakukan perjalanan ke pemakaman juga diatur. Yang berada di urutan paling depan adalah penabur sawur, terdiri dari beras kuning dan mata uang, kemudian penabur bunga dan pembawa bunga, pembawa kendi, pembawa foto jenazah, keranda jenazah. Barulah di bagian paling belakang adalah keluarga maupun kerabat yang turut menghantarkan. Demikianlah sekelumit ulasan tentang tradisi selamatan kematian dan perlengkapan upacara pemakaman masyarakat Jawa. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mugio Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.